Episode 1, tutorial menambahkan font di aplikasi InShot. Halo, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kamu agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru dari channelku ya. Terima kasih. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah browser dan juga aplikasi InShot. Di sini aku menggunakan Google Chrome sebagai browser dan juga aplikasi InShot yang sudah aku install dari Play Store ya. Kalian bisa buka browser kalian lalu ketikkan Dafont. Setelah itu kalian bisa klik dafont.com. Di website ini nantinya kalian bisa menemukan banyak banget font yang bisa kalian download dan kalian tambahkan di aplikasi InShot kalian. Sebagai contoh, di sini aku akan download font Warung Kopi ini. Aku download seperti biasa. Setelah itu kita bisa buka file downloadan kita dan kemudian kita ekstrak. Karena biasanya hasil downloadan kita itu akan berekstensi zip atau RAR, jadi kita perlu mengekstrak dulu ya, agar nantinya font yang sudah kita download itu terbaca di aplikasi InShot. Nah, jika font yang sudah kita inginkan itu sudah kita download, kita bisa langsung coba aja buka aplikasi InShot-nya dan kita ketikkan aja teks yang kita inginkan. Di sini aku coba ketik @justipin.saza. Aku ambil contoh nama online shop aku ya. Langsung aja kita klik pengaturan font. Di sebelah kanan itu ada tombol yang bisa kita gunakan untuk menambahkan font yang sudah kita download tadi. Di sini aku cari font Warung Kopi yang sudah aku download. Langsung kita checklist aja font apa yang mau kita tambahkan dan nanti akan muncul di pengaturan font. Nah, bisa kita lihat sama-sama kalau font Warung Kopi tadi itu berhasil kita tambahkan ke aplikasi InShot ya. Jadi di pengaturan fontnya itu kita bisa pilih font Warung Kopi yang baru tadi. Ya, jadi kayak gitu ya caranya untuk menambahkan font baru di aplikasi InShot. Sekarang ayo kita coba fitur-fitur lainnya. Jadi untuk pengaturan font sendiri ada banyak, ada untuk pengaturan teksnya, ada bordernya, ada shadow, ada juga label, dan juga ada opacity-nya. Kalian boleh simak video aku ya untuk lebih jelasnya. Jadi sini aku pilih labelnya, itu aku ubah, jadi nggak ada background di belakangnya gitu. Dan aku atur opacity-nya juga, itu tingkat transparan atau enggaknya, mau kalian jelas atau mau lebih transparan. Dan untuk label itu kalian bisa atur di belakang teks kalian itu bisa kalian ubah warnanya. Jadi bentuknya itu kayak ada backgroundnya gitu. Nah kalau shadow sendiri biasa kalian bisa menambahkan bayangan mau dari vertikal atau horizontal. Sedangkan kalau border itu kalian bisa menambahkan outer dari teks yang kalian buat. Kalau pengaturan teks, di situ kalian bisa atur warna apa yang kalian inginkan untuk teks yang kalian buat. Nah, kalau udah dirasa cukup, kan jangan lupa untuk klik centang di atas kanan untuk menyimpan hasil settingan teks kalian. Di video ini aku emang sengaja mau bikin watermark gitu ya, karena ini tuh buat katalog produk aku gitu. Sekarang aku mau tunjukin fitur lain dari InShot. Di sini ada fitur filter. Di sini kita bisa mempercantik foto yang mau kita edit. Di sini kalian bisa pilih, ada banyak varian filter yang disediakan oleh InShot. Tapi kalau kalian kurang puas sama filternya, kalian bisa adjust sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Atau kalau kalian emang nggak mau pakai filter, kalian juga bisa adjust sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Mulai dari tingkat kecerahan, kontras, kehangatan atau warm, terus tint-nya, saturation-nya, dan masih banyak lagi. Ntar aku jelasin satu-satu. Bisa dilihat di video. Di sini ada pengaturan lightness, itu pengaturan untuk kecerahan cahaya, seberapa banyak cahaya yang mau kalian tingkatkan atau turunkan. Selanjutnya ada pengaturan kontras. Di situ kita bisa mengatur tingkat kekontrasan dari foto yang mau kita edit.
Next ada warm, di situ kita bisa atur tingkat kehangatan dari foto itu. Biasanya tone-nya akan lebih kuning gitu. Terserah mau kita naikin atau turunin. Nah, kalau fitur tint itu kita bisa ubah tone itu mau warnanya tuh lebih ke kuning, ke pink, ke ungu, ke hijau, pokoknya sesuai selera kita aja. Selanjutnya untuk saturasi atau saturation itu kita bisa mengatur seberapa intens warna yang ada pada foto kita. Next, ada pengaturan hue, saturation, dan luminance. Hue sendiri itu istilah yang digunakan untuk menunjukkan satu warna-warna dasar seperti merah, biru, hijau, kuning, coklat, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang kita tuh kayak mengatur warna dasarnya gitu. Sedangkan kalau saturation itu lebih mengatur ke intensitas si hue tadi. Kalian pasti akan lebih paham kalau kalian coba langsung gitu ya, praktekin gitu. Pasti akan kelihatan bedanya. Sedangkan kalau luminance itu lebih ke mengatur jumlah cahaya yang masuk ke warna dasar foto kita. Biasanya efeknya itu akan memberikan efek glowing gitu pada warna yang kita atur. Nah, di video ini aku lagi mengatur hue, saturation, dan luminance yang mau aku terapkan ke foto yang mau aku edit. Dan kalian juga bisa atur sesuai dengan selera kalian ya, nggak harus sama punyaku, jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Karena aku rasa udah cukup, jadi di sini aku simpan dulu. Selanjutnya ada fitur fade. Di situ kita bisa atur tingkat kepudaran dari foto kita. Jadi efeknya itu foto kita bisa terlihat lebih pudar atau lebih jelas gitu, sesuai selera kalian masing-masing. Nah, untuk highlight sendiri di situ kita bisa atur tingkat kecerahan dari bagian-bagian foto yang lebih terang. Kebalikan dari highlight, kalau shadow itu kita mengatur sisi gelap dari foto yang kita edit. Pengaturan color di InShot ini itu lebih ke highlight dan shadow dari color yang ada pada foto kita ya. Nah, di sini pengaturan hue aku skip karena tadi udah aku jelasin. Lanjut, kita ada pengaturan vignette. Biasanya memberikan efek seperti objek itu dikelilingi oleh shadow hitam. Selanjutnya ada pengaturan sharpen. Di situ kita bisa mengatur ketajaman dari gambar yang kita edit. Next ada pengaturan grain. Di situ kita bisa mengatur atau memberikan efek seperti ada bulir-bulir yang menimpa foto kita atau foto yang kita edit. Nah, jadi kayak gitu kira-kira gambaran pengaturan secara umum untuk adjust, untuk menu adjust. Selanjutnya kita bisa mengatur background dari foto yang kita edit. Untuk background sendiri itu kita punya banyak pilihan. Misalnya kita mau merubah backgroundnya itu menjadi latar belakang foto kita tapi dibikin blur. Atau kita juga bisa menggunakan warna-warna dasar untuk menjadi background kita, misalnya warna hitam, putih, dan sebagainya, merah, kuning, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya ada menu crop, seperti namanya di sini bisa kita gunakan untuk memotong foto yang kita edit. Selanjutnya aku mau bahas menu stiker. Di sini tuh kita bisa mencari banyak stiker yang disediakan oleh InShot. Atau kita juga bisa menambahkan stiker kita sendiri dari galeri kita. Misalnya di sini aku menambahkan foto ya. Foto aku sebagai stiker
Fitur teks sudah kita bahas di awal, jadi selanjutnya aku mau bahas fitur frame. Di sini kita bisa mengatur atau menambahkan frame untuk foto yang kita edit. Fitur selanjutnya ada fitur rotate. Seperti biasa, di situ kita bisa mengatur arah dari foto yang kita edit. Mengatur arah angle foto atau memflip foto juga bisa untuk menzoom foto. Dan beginilah kira-kira hasilnya. Jangan lupa disimpan. Semoga bermanfaat ya.